Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa kelas 9, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Di materi sebelumnya kita membahas tentang fungsi kuadrat, membahas tentang persamaan kuadrat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Bedanya apa dengan persamaan kuadrat? Nanti akan kita lihat ya dalam pembahasan kali ini. Nanti juga fungsi kuadrat kita lihat berdasarkan sifat nilai A-nya ya, bentuknya seperti apa. Oke, kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan untuk selanjutnya secara pengertian fungsi kuadrat itu adalah pemetaan ya, atau fungsi dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan ya, fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ketika nanti ke depannya itu ketika kita bicara di dalam fungsi itu bisa menyebutnya sebagai fx atau y. Ya, ini sama ya, fx atau y. Ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a, b, c-nya anggota bilangan real, a-nya tidak boleh, a-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, a tidak sama dengan 0. Nah, kemarin kita membahas di pembahasan sebelumnya itu tentang persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat kemarin kita membahas tentang bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, bedanya adalah kalau di sini fungsi itu pakai fx, kalau persamaan ada sama dengan. Nah, kuadrat sama pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya. Ini bedanya antara persamaan dan fungsi. Nah, selanjutnya bentuk grafik fungsi kuadrat adalah berbentuk parabola. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini di samping ini. Ini salah satu contoh fungsi kuadrat ya. Nah, grafiknya bentuknya seperti ini ya, seperti parabola. Nah, ini istilahnya nanti ada yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kalau ini terbuka ke atas ya, ini ke atas. Nah, kayak mangkok terbuka ke atas, gitu ya. Itu untuk bentuk dari grafiknya. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya. Nah, nilai A-nya itu yang dimaksud yang seperti apa? Jadi kan kalau secara bentuk fungsinya kan fx sama dengan ini ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini berdasarkan nilai A. A-nya yang ini. Nah, berdasarkan koefisien di depan x kuadrat. Nah, ini sifatnya seperti apa? Yang pertama, ya, jika A-nya lebih dari 0 atau positif, ya 1 bisa, 2, 3, dan seterusnya, yang penting lebih dari 0, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Ya. Grafiknya terbuka ke atas. Nah, contohnya ini, fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum. Ya, jadi kalau terbuka ke atas, dia memiliki nilai ekstrim minimum, ya, dinotasikan dengan y min. Nah, contohnya di sini adalah ini. Ini adalah fungsi kuadrat, ya. Ini yang A-nya, ini A-nya lebih dari 0. Ini terbuka ke atas. Nah, ini terbuka ke atas. Terbuka ke atas, terus dia memiliki nilai ekstrim minimum. Nah, ini. Di sini dia memiliki nilai minimum. Nah, ini sudah ada keterangannya, titik optimum atau titik minimum. Nah, nilainya ada. Nah, terus kita kenal juga namanya ini, garis yang X sama dengan A ini, tengah-tengahnya, ini adalah sumbu simetri. Ya, sumbu simetri. Kalau sumbu simetri nanti kita cari jadi X sama dengan min B per 2A. Ini untuk mencarinya pakai X sama dengan min B per 2A. Nah, kalau
nilai minimumnya kita cari itu berdasarkan nanti kita cari sumbu simetrinya, ketemu X sama dengan berapa, terus dimasukkan ke fungsinya, maka ketemu nilai optimum. Nah, kalau ini adalah X, Y, ya, X, Y pada bagian ini, maka ini nanti jadi titik balik minimum. Ya, nanti kita bahas contohnya di belakang. Ini terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Yang kedua, ini sifat yang kedua, jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum. Nah, ini terbuka ke bawah berarti ada yang tinggi, dinolasikan dengan Y max-nya. Ini adalah yang A-nya kurang dari 0 ini. Ini A kurang dari 0. Ya, ini bisa -1, -2 dan sebagainya. Ya, ini terbuka ke bawah ini ya, terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah. Ini ke bawah. Nah, terus di sini ada sumbu sama, ini sumbu simetri juga. Ini sumbu simetri ini sumbu yang membagi grafik itu sama besar, ya sama besar sama bentuk. Nah ini sama rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah untuk mencari karena ini terbuka ke bawah, maka di sini nanti kita menemukan adanya nilai optimum maksimum, ya nilai maksimum karena ini yang tertinggi. Nah, untuk menentukan nilai maksimum berapa, ya tinggal nanti masukkan X-nya, X sumbu simetri ini ke fungsinya. Maka ketemu Y-nya nanti itu disebut dengan nilai maksimum. Nah, selanjutnya titiknya, ya, sama kayak tadi di minimum ya, ini titik optimum, berarti X, Y. X-nya sumbu simetri, Y-nya adalah nilai minimumnya. Ya, jadi ini dua keadaan ya pada fungsi kuadrat dengan melihat nilai A-nya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, nanti kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, kita akan bahas ini. Diketahui fungsi kuadrat ya, itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 24. Maka tentukan sumbu simetrinya, nilai minimumnya, titik balik minimumnya. Nah, kita akan mencoba mengerjakan ini. Maka kita tentukan di sini, tuliskan dulu jawab. Ya, kita tuliskan fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 24. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai A-nya. A itu adalah angka di depan x kuadrat, berarti sini adalah 1. B-nya di depan x itu adalah minus 10, dan C-nya sama dengan 24. Ya, gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwasannya A-nya itu 1 ya. A sama dengan 1, berarti dia lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0, maka grafik parabola ini terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau A-nya lebih dari 1, dia terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Nah, sekarang berarti kita menentukan yang pertama A ya, sumbu simetri ya, sumbu simetri. Sumbu simetri itu kita dapatkan dari apa? X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya berapa? Min 10 ya. Min 10 per 2 kalikan A. A-nya adalah 1. Ini sama dengan min 10 kalikan min kalikan min 10. Ini plus 10 ya. Per 2 kalikan 1, 2. Maka sama dengan 5 ya. 10 bagi 2 adalah 5. Ini sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri. Terus yang kedua, yang B, itu nilai minimumnya berapa ya? Nilai minimum itu sama saja kita memasukkan X-nya ya, bayangan dari 5 ya, bayangan dari 5 atau kita tuliskan sebagai F5 ya. Sesuai dengan sumbu simetrinya tadi berapa, kita masukkan ke
fungsinya. Fungsinya berbentuk x kuadrat min 10x plus 24 ya. Maka jadi apa? 5 ya, x-nya diganti 5. 5 kuadrat min 10 kali 5 ditambah 24. 5 kuadrat 25 min 10 kali 5 min 50 plus 24. 25 tambah 24 49 min 50. 49 min 50 min 1. Nah, ini berarti nilai minimumnya adalah min 1. Nah, kalau titik balik maksimumnya ya, ini yang C, kita misalkan kita ilustrasikan dengan gambar ini ya. Kita ilustrasikan dengan gambar. Dia berarti terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas. Terus ininya 5 ya. Ini misalkan sumbu simetrinya di sini 5 ya. Berarti misalkan kita gambarkan seperti ini ya. Terbuka ke atas. Terus 5-nya misalkan di sini. Ya, ini adalah sumbu simetrinya. Ini X sama dengan 5. Terus nilai minimumnya, tadi kan di sini minimumnya ya, Y-nya. Y-minnya adalah min 1. Ya, min 1. Jadi kalau kita bicara titik balik minimumnya, maka di sini adalah koordinat X, Y. X-nya 5, ini min 1. Berarti titik di sini, ya kalau bicara nilai minnya itu adalah tetap min 5. Cuma kalau misalkan bicara titik balik minimumnya, di sini itu adalah X, Y. X-nya itu merupakan sumbu simetri. Nah, simetri, Y, min. Nah, ini adalah titik balik minimumnya. Ya. Sumbu simetri adalah 5. Berarti 5, Y minnya adalah min 1. Nah, berarti titik balik minimumnya adalah di titik 5, min 1. Nah, gitu ya. Jadi ini grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas otomatis memiliki nilai minimum. Nah, nilai minimum itu bisa kita tentukan juga akhirnya titik balik minimumnya ya. Kenapa disebut dengan titik balik ya? Karena ini turun setelah melampaui 5,-1 dia naik lagi. Nah, makanya disebut titik balik dari turun naik. Nah, itu disebut dengan titik balik. Oke, ini yang A-nya lebih dari 0. Nah, untuk contoh yang kedua, kita perhatikan di sini, itu fungsi bentuknya itu adalah, akan kita tuliskan dulu. Ya, fungsinya fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5. Ya. Sama kita cari nilai A-nya dulu. A-nya adalah, ini di depan x kuadrat ada min 1 ya. Ini min 1. B-nya adalah positif 6. C-nya adalah min 5. Oke, selanjutnya, karena A-nya sama dengan min 1, kalau min 1 berarti otomatis kurang dari 0. Maka ini grafiknya, grafik fungsi kuadratnya, ini terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan yang pertama, A, sumbu simetri. Oke. Sumbu simetri. Sumbu simetri adalah X ya. X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya ini adalah min 6 per 2 kalikan A-nya adalah min 1. Maka min 6 dibagi min 2 sama dengan min bagi min plus ya. 6 bagi 2 di 3. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Terus yang kedua, yang B-nya ini nilai maksimumnya ya. Nilai maksimum. Nah, cara mencari nilai maksimum sama seperti mencari nilai minimum ya. Tinggal kita masukkan F3. Ini ya. Jadi kita tuliskan Fx sama dengan min x kuadrat
plus 6x minus 5. Nah, di sini harus hati-hati ya. Ini minnya itu bukan x apa, ini min x kuadrat ya. Maka kita masukkan x-nya itu adalah 3. Berarti min dalam kurung 3 kuadrat ya. Ini harus hati-hati di sini. Ditambah 6 kalikan 3 min 5. Nah, ini di sini 3 kuadrat 9 ada min, min 9. 6 kali 3 plus 18 min 5. Ya, berarti sama dengan berapa ini? Min 9 min 5. Ini min 14. Terus ditambah 18. Maka hasilnya adalah min 14 tambah 18 4 ya. Oke, berarti nilai maksimumnya adalah 4. Ya, nilai maksimumnya 4. Oke, berarti kalau misalkan kita ilustrasikan dengan gambar ya, dengan sketsa, ya ini grafik sumbu X, ini sumbu Y, dia terbuka ke bawah, ini di titik 5 apa ini? 5, oh ini ya 4 ya. Sumbu simetrinya 3. Oke, di sini. Terbuka ke bawah ya, misalkan ini terbuka ke bawah. Terus di sini ada sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri mana? Ini adalah X3, maaf. X sama dengan 3. Terus di sini ada nilai Y max-nya. Nah, ini titik tertingginya. Ya, maka disebut Y max itu adalah 4. Nah, maka bicara koordinat ya, koordinat titik balik maksimumnya adalah X, Y-nya. Berarti ini titik baliknya adalah 3,4 ya. Sehingga titik balik max-nya maksimumnya adalah 3,4. Nah, kenapa disebut dengan titik balik maksimum? Yang ini perhatikan ya, ini ilustrasi sketsanya. Ini adalah dari sini naik grafiknya, setelah sampai titik 3,4 dia turun. Nah, jadi naik jadi turun. Nah, disebut dengan titik balik. Nah, karena posisinya tertinggi, maka dia di titik balik maksimum. Nah, 3,4. Nah, ini bedanya tadi dengan yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Ya, kalau terbuka ke bawah, dia pasti memiliki nilai maksimum. Ya, dicari sama harus mencari sumbu simetrinya. Setelah itu dimasukkan ke fungsinya atau disubstitusikan ke fungsi aslinya. Maka ketemu nilai Y. Nah, itu ya. Jadi dua contoh ini sudah mewakili ya A-nya yang kurang dari 0, A-nya lebih dari 0 ya, dengan dua contoh soal ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan ini sebagai awal untuk kita mempelajari di fungsi kuadratnya. Nanti kita akan bahas lagi kelanjutannya di pembahasan selanjutnya ya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti kalian dikuatkan dengan latihan-latihan soal ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.